Hai semuanya, kembali lagi pada pembelajaran kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai topik sel elektrolisis. Sebenarnya apa sih sel elektrolisis itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, maka simak penjelasan video ini dengan baik ya. Cekidot. Sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini merupakan proses penguraian elektrolit yaitu asam, basa, dan garam dengan bantuan energi listrik. Nah, sel tempat berlangsungnya proses elektrolisis itulah disebut dengan yang namanya sel elektrolisis. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari sel elektrolisis itu sendiri? Baik, mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri dari sel elektrolisis diantaranya yaitu yang pertama, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang kedua, energi listrik itu diubah menjadi energi kimia. Yang ketiga, reaksi terjadi secara tidak spontan. Yang keempat, pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan sebagai kutub positif. Dan yang terakhir, pada katoda terjadi reaksi reduksi dan sebagai kutub negatif. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Jadi begini, katoda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik, yang dimana sumber arus listrik ditangkap oleh kation sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi pada kation. Nah, pada saat yang sama, anion melepaskan elektron. Elektron inilah yang dikembalikan ke sumber arus listrik melalui anoda. Dan akibatnya, pada permukaan anoda terjadi oksidasi terhadap anion. Hukum Faraday. Hukum Faraday ini berkaitan langsung dengan sel elektrolisis. Nah, banyaknya perubahan kimia yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah listrik yang lewat. Fakta ini ditemukan oleh Mikhail Faraday tepat pada tahun 1834. Nah, hukum Faraday sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 berbunyi sebagai berikut. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara yang kedua yaitu hukum Faraday 2 menyatakan bahwasannya massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan. Yang pertama, sel elektrolisis dapat digunakan sebagai produksi aluminium. Sel elektrolisis digunakan untuk melebur bauksit yaitu biji aluminium menjadi aluminium cair. Hal ini menghasilkan aluminium dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan ini banyak digunakan dalam pembuatan kendaraan, kemasan, dan juga konstruksi. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan natrium. Sel elektrolisis digunakan dalam produksi natrium dari natrium klorida. Proses ini melibatkan pemisahan natrium dan juga klorin untuk menghasilkan natrium yang digunakan dalam berbagai industri kimia dan juga dalam pembuatan logam. Dan yang ketiga, ada digunakan untuk pemurnian logam. Jadi sel elektrolisis ini membantu untuk pemurnian logam, yakni pemisahan unsur-unsur logam dari senyawa-senyawa mereka. Contohnya pemurnian tembaga, maka kualitas tembaga akan semakin tinggi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dadah.